Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikhram ya wal jalila wal ikhram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia dan rahmahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, bertolabul ilmi untuk menuju kemaslahatan amal dan ibadah, tentunya dengan tujuan meningkatkan iman dan takwa kita, baik secara syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat. Dalam makom tasawuf, ma'rifatullah dan tauhid, insyaallah. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dari Pasaman, Sumatera Barat. Insyaallah dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, terutama dalam wadah syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan secara syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat dalam makom tauhid, tasawuf dan ma'rifatullah. Alhamdulillah, para kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Insya Allah pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan ilmu yang mana peningkatan perjalanan rohani kita, terutama dalam makom iman disebut tauhid. Perjalanan iman dan mengimani Allah Tuhan adalah aku, Dia yang Maha Esa. Ini adalah suatu bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang hidupnya adalah hidupnya Allah. Allah bagi dia adalah sebuah jalan untuk mendapatkan Tuhan, yang mana di dalam kata Tuhan ada yang mengaku aku dan dia.
Ini yang harus dicapai dengan perjalanan iman. Dengan kita diperjalankan iman kita agar bisa memperjalankan diri dalam makom tauhid sehingga lenyap dalam tauhid, pada akhirnya akan muncul dari tauhid itu sendiri, yaitu wujudi, yaitu kemunculan wujudnya. Untuk memahami perjalanan ini perlu kita tahu landasan-landasan, dasar-dasar hakikat yang harus benar-benar mutlak. Dikhawatirkan di dalam pencarian sesuatu yang tidak hilang tapi terjadi pencarian. Ini agak khawatir kita dengan cara perjalanan. Banyak yang mengaku mencari Tuhan, apakah Tuhan itu hilang? Banyak yang mengaku tidak melihat Tuhan, apa memang Tuhan itu tidak terlihat? Nah, itulah satu perjalanan. Seseorang tidak akan pernah tahu tentang apa yang dipertanyakan dari Tuhan kecuali dia menjadi kodrat dari Tuhan itu sendiri. Berbicara tentang pemahaman terhadap kata diri, ini banyak yang disalahartikan. Kata diri ini banyak yang disalahartikan dalam makna. Apakah kata diri ini sesuatu atau seseorang yang mengaku punya diri, atau dirinya, atau bagaimana ini? Ini untuk fakta dan aktualitasnya ini kita harus tahu. Mencapai kata pernyataan Tuhan tentu dengan siapa Tuhan, tentu dengan pengakuan aku Tuhan. Ini yang harus kita jelaskan. Karena apabila kita telah bertajalli atau memperjalankan, itu butuh kenyataan. Apa kenyataannya? Yaitu sebuah diri. Apa memang ada manusia itu punya diri? Di sini akan saya beri judul kehilangan diri. Apakah kehilangan seseorang yang mengaku diri, atau memang tidak ada diri itu, atau memang sesuatu yang berdiri? Ini kan harus nyata di mata batin atau dikatakan rububiyahnya. Kalau rububiyahnya tidak nyata, penyebutan yang tidak bisa dipandang, ini belum dikatakan ma'rifatullah. Kalau kita lihat landasan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini adalah himbauan iman, karena memang tidak boleh langsung suatu kalam syahadah itu disampaikan secara kalam. Contoh, kita mengkaji tentang Tuhan dan kita tidak boleh ditanya atau menjawab, memang kamu sudah kenal Tuhan? Ini pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Tapi sudah ada himbauan dari Allah dalam qudsinya. Barang siapa yang ditanya apakah dia sudah mengenal Allah, maka jawablah dengan mengajak dia mengenal Allah. Bukan menerangkan, tapi mengajak dia mengenal Allah. Tidak boleh dijawab, oh iya saya kenal. Kalau kita jawab berarti kita berkenalan dengan Allah, berarti Allah beda dengan diri kita dalam hubungan kodrat. Terus apakah memang kata-kata menyembah ini
bukankah suatu kegiatan yang dilakukan, pengabdian. Menyembah ini tidak diatur dalam waktu, cuma adabnya diatur dalam rukun dan rakaat. Itu namanya adab. Kenapa? Bi abdihi darajatun fil ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Dengan kita memahami apa sebetulnya yang dikatakan diri dan siapa diri yang menjadi landasan untuk mengenal Tuhan. Ini diri yang mana? Dasar untuk mengenal Allah. Ada yang mengatakan orang tidak kenal dirinya maka dia tidak kenal Tuhan. Apakah memang manusia itu punya diri? Kalau ada katakan, kan sudah ada fatwa yang disampaikan oleh Allah. Kalau kamu tidak mampu mencari Tuhanmu, cari dirimu, biar kamu juga tahu siapa itu diri dan siapa itu Tuhan. Tapi dalam satu pembuktian, dalam kodrat, tidak ada penamaan keumatan mulai dari sama, basar, kalam, hayat, kodrat, iradat, ilmu. Atau pernah dulu kita menyampaikan dalam kajian, kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendiri. Iradat Allah, iradatnya aku, iradatnya Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmunya Allah sendirinya, sampai kepada bashar. Dan di saat itu dilebur kalam-kalam tadi, la mawjudun illallah, la basirun illallah, la syami'un illallah, la mukhalimun illallah. Semuanya kembali kepada Dia. Al-Haqqullah, diri adalah penampakan. Dengan kita memahami man arafa nafsahu, sudah jelas ada nafsahu. Di sini dikunci dengan kata hu, berarti bukan diriku, tetapi diriku adalah kodratnya Tuhan. Itu adalah qudsi, pernyataan hakikinya dirinya. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu, barulah dia mengenal Rabbahu. Mungkin enggak seorang umat disebut dengan Rabbahu? Rabb itu adalah kekuasaan atau terkuasa dan menguasai. Hakikat adalah Tuhan. Hu adalah aku. Sudah pasti kalam itu ditujukan kepada pemilik nama itu sendiri. Terus kenapa ada penyampaian dirimu sehingga umat menyatakan dirinya sendiri, bukan diri akunya hu. Kalau diri akunya umat bukan hu, tapi hi, ha, hayat yang nyata, ilahi, nas. Jadi peruntukan kata aku pada diri adalah diriku sendiri. Dan disitulah kita mengalami pengabdian, menjaga wujud ini siang dan malam, menghormati dengan tidak menghinakan dengan perbuatan sendiri, memandang dengan indah dan memuji. Itulah diri.
sesuatu yang berdiri, yang kita tidak tahu asal usulnya. Itulah kita. Laksana kita baru lahir, tidak dikenal dari mana dan hendak mau kemana. Inna min wa'ina. Inilah yang dikatakan kemuliaan tadi. Sejauh mana kita melihat wujud diri kita yang dikatakan diri nafsahu atau diriku, dirinya Allah, dirinya Allah, itu disebut dengan aku. Aku melihat diriku, tetapi itu bukan aku. Inilah kata aku pada dia, kata aku pada aku. Nah, ini adalah dalam ketuhanan dan Tuhan. Berbicara tentang pengabdian disebut dengan bahasa ma'bud. Ma'bud ini adalah menyembah. Sebagai umat yang merawat wujud ketuhanan itu adalah dirinya, sampai kepada perbuatan nikmat-nikmat yang dilakukan. Kalau kita mengabdi, bangun tidur, dimandikan, dan itu bukan diriku, itu diri akunya dia. Buktinya semua penamaan diri tidak ada berhubungan dengan keumatan, tapi keumatan dirinya sendiri. Itu betul. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu kodrat keumatan dirinya sendiri. Seperti kita melihat mata, itu mataku, tapi aku bukan mata. Itu tanganku, tapi aku bukan tangan. Ini yang dikatakan mengabdi atau menyembah. Tapi kalau tingkat pemahaman terhadap pengakuan terhadap dirinya menjadi diri umat, ini akan terjadi kesulitan. Dikala kita tidur, kita melihat dirinya tidur, kodratnya, iradatnya, samanya, malam, alamnya, hayatnya. Inilah suatu diri yang disebut salbiyah atau zat yang terlihat, Allah dalam nama. Maka salbiyah tidak boleh ada pengakuan di wujud ini. Kalau ada penamaan manusia atau pengakuan keumatan. Tetapi kalau salbiyah ini sudah berdiri, baru kita tahu siapa nafsahu itu, yang aku itu. Kita lihat nafsahu yang terlihat, wujudnya adalah maknawiyah. Seperti kita lihat di sifat 20, penampakan Tuhan berwujud sifat. Nah, di sini kita mengerti. Ternyata kalau kita katakan Tuhan tidak terlihat, ternyata kamu sendiri yang tidak terlihat. Kita katakan Allah tidak berbicara, tidak bersuara, ternyata kita yang tidak punya. Allah tidak menyerupai semuanya, ternyata kita wujudnya yang tidak menyerupai. Siapa? Itulah kodratnya semata yang disebut dengan diriku, atau disebut dengan nafsahu. Mengimani terhadap diri ketunggalan ahad atau aftarnya disebut dengan ta'ala, Tuhan dari sekalian alam. Ini adalah kewajiban mutlak.
Berbeda dengan kita menyebut usolli kepada tingkat umat, ma'budun alal ma'widun, sembahlah aku pada yang disembah. Berbeda dengan pemahaman ta'alaihim, wujud diri Tuhan. Berbeda sekali dengan pemahaman penyembahan, mengabdi, naik motor. Apa yang kita abdikan kepada Allah? Naik motor. Berikanlah sedekah nikmatnya. Naik mobil, berikan sedekah nikmatnya naik mobil. Tidak ada yang bisa kuberikan ya Allah kecuali nikmatnya. Dan apapun yang kita lakukan suatu nikmat, berikan nikmat itu. Ini pengabdian. Nikmat juga tidur, berikan nikmat tidur. Nikmat juga makan, berikan nikmat makan. Nikmatnya saja. Allah memang tidak makan. Ini yang dikatakan diri. Di diri itu adalah pengakuan mutlak. Nafsahu, jelas naf adalah batinku yang terlihat, disebut diri. Nafa. Jadi dengan kita mengimani wujudnya, maka diajarkan kepada kita mengenal diri, yaitu diri yang mana yang harus kita kenal. Diri yang ada, jangan diri yang tiada. Mana diri yang ada? Diri tempat kembali menjadi diri. Diri yang tiada adalah sesuatu yang berdiri, adalah wujud dari Allah. Inilah jasad, bukan diri manusia atau umat. Wujudnya manusia, sebuah makom yang terlihat, mim nun sin ya. Tetapi hakikinya diri manusia itulah yang tidak ada, yang tidak terlihat. Maka dikatakan batinul abdi, yang mengabdi itu tidak terlihat. Tempat mengabdi itu yang terlihat. Itu yang disebut zahiru Rabbi. Betul dikatakan zahirnya Tuhan. Kalau penempatan terhadap pengenalan diri, kita tidak pahami kalau kita sendiri tidak punya diri. Yang punya diri adalah siratal mustaqim, diri yang tersirat, artinya yang asalnya dari tersirat adalah diriku atau diri dia semata. Makanya landasan ketuhanan itu tidak bisa lepas kepada diri, karena Tuhan sesuatu yang berdiri. Tetapi diri yang sebenar-benar diri, di mana kamu kembali menjadi dirimu sendiri. Makanya ada kajian diri, itu maknanya sangat luas. Mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Cari manusia ketemu Tuhan, cari Tuhan ketemu manusia. Inilah kedekatan zahir dan batin. Apa kedekatan zahir dan batin? Yang batin itu yang diperlihatkan secara zahir. Zahiru fil batinu. Zahirku adalah penampakan kepada batin. Disinilah fakta dari perjalanan ketuhanan. Kenapa harus berlandaskan kepada diri? Memang diri itulah jawaban.
diriku dalam makom ketuhanan dengan diriku dalam makom keumatan itu berbeda. Itu adalah pergeseran derajat pandangan dan rasa. Wujudnya adalah Tuhan. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan kita merasa tidak memiliki diri, merasa kehilangan diri, maka peliharalah diri, yaitu diri yang didirikan. Didirikan diri Tuhan, dikembalikan dengan sholat Tuhan. Tidak ruku, tidak sujud, tidak tahiyat, sholat mayat. Di sini kita harus paham betul-betul mencapai makomatullah itu, makom ketuhanan itu dengan memiliki iman tingkat Tuhan. Imanullah, iman tingkat Tuhan, dia tidak bertanya lagi, tapi dia menerima perjalanan. Ini yang dikatakan iman tingkat Tuhan. Menjadi jalan itu adalah pilihan yang kekal. Jadi dengan kita sudah paham yang disuruh mencari diri bukan diri kita melainkan dirinya, dengan sebutan nafsahu. Sudah pasti nafnya itu syahu, sa itu penglihatan, dilihat nyata, hu itu adalah aku. Berarti itulah orang yang mengenal dan melihat aku, itulah yang akan menerima manfaat. Tapi kalau kita menyatakan batinul abdi menjadi batinullah, itu sudah kesalahan besar. Perwujudan demi perwujudan telah menjadi wujudnya manusia, himpunan dari Tuhan. Adakah pencarian lain lagi kalau memang sudah wujudnya yang berdiri? Dengan itu kita harus betul-betul membuka diri. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Bahkan kalau ini dilalaikan, maka Allah katakan dalam qudsinya, man arafa rabbaha faqad khailan nafsah. Orang yang tidak mengenal dirinya atau diriku, maka dia adalah diri yang bodoh. Faqad khailan nafsah. Dia akan bodoh dan tidak mengenal apapun. Karena itu diri bukan dia akui diriku. Inilah persoalan yang banyak di dalam pengamalan-pengamalan ketuhanan. Pengakuan terhadap diriku dalam makom keumatan itu salah. Kalau mengkaji Tuhan, ya Tuhan itu yang dikaji, tidak ada keumatan di situ. Inilah pokok kebenaran tadi. Kalau kita memang sudah mampu ke jalan seperti itu, melihat tiada itu adalah sesuatu yang ada, melihat jauh itu adalah penampakan terdekat. Apalagi melihat ketinggian, apalagi melihat kejauhan, kedalaman, semua telah terhimpun menjadi diri. Diri yang mustahil bagi akal adalah diri yang ada di dalam diri. Diri yang jais bagi diri, bagi akal, adalah orang yang tidak mampu mengelak atau tidak lari dari kenyataan Tuhan adalah dia. Jadi bukan kita mengenal dirinya, diri kita. Tidak ada kita punya diri. Tidak ada Allah ciptakan ke diri kita kecuali aku terjadi karena aku jadi.
Wa khalaqtuka la'ajalika wa khalaqtu li'adli. Dengan demikian kita akan selalu dapat kemudahan, insya Allah. Jadi bukan mengenal diri kita, bukan mengenal diri yang sudah dinobatkan berwujud Adam berupa Muhammad berzahir Allah. Itu bukan diri manusia. Justru sampai sekarang manusia itu tidak bertemu dengan dirinya, tetapi diri yang ada di tatapan wajahnya adalah miliknya Allah. Wujudullah, wujud Allah, tempat kita mengabdi, tempat kita mengurus dan menyembah. Wasilahnya adalah diri. Dengan demikian tidak ada diri yang bisa dibawa menghadap Allah kecuali dirinya sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada pemahaman dan berguna kalau untuk meningkatkan kesadaran. Dimandikan oleh keumatan, menyirami lembaga ketuhanan berupa wujud, dan ditatap dalam kaca adalah Dia. Umat memandikan, dimandikan adalah wujudnya, setelah ternyata dilihat adalah Dia dalam satu perjalanan. Itu yang dikatakan hakikat bertuhan. Dengan demikian pemahaman akan selalu meningkat. Petunjuk demi petunjuk yang akan selalu datang. Ingat, agama itu memang sulit, tapi Tuhan adalah kemudahan yang paling kuat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Daripada kita merasa memiliki diri, bagus kita menerima pernyataan, dikala diri ada maka kita akan kehilangan diri, melainkan dirinya semata. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. InsyaAllah di lain waktu kita akan kembali lanjutkan pemahaman ma'rifatullah menuju hakikinya. Dari ma'rifat itu adalah sebuah diri yang terlihat dalam waktu yang sesaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diimani. Demikian pertemuan kita pada waktu dan kesempatan ini. InsyaAllah di lain waktu kita akan ketemu lagi dengan wawasan dan ilmu. Barakallahu ya Karim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.